Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita udah lama nggak review audio wired ya. Sekarang kita bakal review, ini agak sulit didapetin di marketplace, tapi gue akhirnya dapet, yaitu ini nih, yang gue sangat penasaran banget gimana suaranya, Moondrop Old Fashion. Jujur, gue suka banget sama desainnya, this is such a good design. Tapi ya, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Seperti biasa, kalau review audio kita bakal lebih raw dengan sedikit b-roll ya. Jadi kita bakal bahas pertama, harganya kira-kira berapa sih, dan gue bakal bandingin dikit sama Cosmota Pro. Tapi gue udah nggak punya unitnya, gue udah jual. Tapi gue masih inget sedikit suaranya seperti apa, karena dia suara Cosmota Pro tuh khas banget. Jadi kita bakal bahas harga dan sedikit technical spec ya. Untuk technical spec, kalian bisa pause ya, dia seperti ini. Driver 40 mm yang lebih besar dari Cosmota Pro yang 30, dan kalian bisa pause. Nah, kalau untuk harga, ini harganya setengah lebih murah daripada Porta Pro. Porta Pro sekarang harganya cukup mahal ya, mungkin naik, gak tau lebih rare, gak tau apa, tapi gue inget dulu zaman kayak post-pandemic era, Porta Pro kan harganya sekitar kayak 600-700 ribu, sekarang Porta Pro segini harganya. Jadi ya, udah hampir 1 juta aja tuh headphone harganya. Sedangkan untuk old fashion, ini hanya di 400 ribu, lihat tuh. Jadi setengah harganya, lebih dari setengah malah. Dan seperti biasa, kalau misal kalian mau beli barang ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Kalau misal gue bisa nemuin link pembeliannya, karena ini stoknya tuh kayak ada habis. Kayaknya orang suka banget, jadi langka banget. Ini juga gue beli pas gue check out langsung habis. Jadi cuma update-nya tuh dikit banget stoknya. Jadi kalau misal kalian dapat, good for you, gue bakal taruh link search bar aja biar kalian bisa langsung nyari sendiri. Jadi next kita mau bahas bagaimana untuk si build quality dan cable. Karena di harga 400 ribu yang pastinya yang jadi pertanyaan bagaimana untuk build quality-nya. Dia ini mirip banget kayak Cosmota Pro ya, jadi bisa kita lihat di ini terbuat dari metal untuk si atasnya. Dan untuk sampingnya sini ada kayak plastiknya, dan di sini juga terbuat dari plastik. Nanti kita bakal bahas untuk cable-nya juga, tapi untuk build quality-nya sendiri cukup bagus ya. Dia kerasa kokoh lah, kerasa oke walaupun ini enteng, tapi gue rasa build quality-nya udah sangat solid, gak ada masalah. Kerasa enteng tapi nggak kerasa kayak murahan. Cuma yang bikin beda sama Porta Pro ini mungkin kalau kelihatan atasnya tuh dia si besi ini cuma satu ya. Kalau Porta Pro kan dia karena ngejasnya pakai 2 besi, ini mah enggak ya, cuma masuk keluar doang. Jadi dia besinya cuma satu, nggak 2 layer kayak di Porta Pro. Dan untuk masalah desain, gue sih suka banget ya, di atas ada kayak attention to detail-nya kayak Moondrop 40 mm dynamic driver, kelihatan niat banget. Dan di sampingnya, ini gue suka banget semi transparan smoky plastik shell-nya, keren banget. Terus ada right and left-nya, kerasa bener-bener kayak old fashion, kerasa kayak classic headphone ya. Banyak banget kayak logo-logo nggak jelas gitu, yang gue jujur sangat suka banget. Bikin berkarakter banget ini si Moondrop old fashion nih. Desain sih, ini gue sangat jatuh cinta banget. Keren banget, classy banget, tapi masih kelihatan bagus juga. Bagaimana untuk si build cable-nya? Untuk kabelnya sendiri, ini memang kabel left and right-nya sangat tipis ya. Tapi gue bisa bilang, kabelnya cukup bagus, gak gampang kegelibet, gak gampang tengok, dan dia itu kabelnya gak kayak kabel biasa. Mungkin kalau bisa lihat lebih deket, kayak ada groove-nya gitu ya. Jadi kerasa sih ya somewhat lebih eksklusif aja lah, dan gak gampang kegelibet juga, itu yang penting. Cuma memang bisa kita lihat ini untuk plugnya dia hanya 3.5 mm, dan ini gue beli sendiri ya, jadi nggak dikasih 6.3. Jadi kalau misal kalian pakai DAC gitu ya, yang butuh 6.3 atau balance output, ya kalian harus beli converter, atau mungkin bisa ganti si kabelnya. Ini tuh dia pakai 0,78 mm ya katanya, jadi harusnya sih bisa ya. Ini sama, kayaknya sama plugnya kayak yang di IEM ya, si plugnya tuh mirip. Dan ini yang bikin bagus juga, detachable. Jadi ya, gue hampir lupa bilang, dia bisa dilepas ya, nggak kayak di Porta Pro yang fix. Dia ini detachable. Jadi ya cukup bagus lah, kalau misal suatu saat rusak kabelnya kalian bisa ganti, jadi no problem. Jadi ya, untuk harga 400 ribu sih menurut gue ini build-nya sudah sangat baik, dan overall desainnya juga gue sangat suka. Kelemahannya hanya mungkin kabelnya aja yang kerasa sedikit murah untuk si bagian depannya, bagian left and right-nya kalau udah di split, tapi selain itu it's all good. Bagaimana untuk fittingnya? Jadi untuk earpad sendiri dia on-ear earpad seperti biasa, mirip kayak di Cosmota Pro, cuma gue bisa bilang dibanding sama Cosmota Pro, ini kerasa lebih empuk dan kerasa lebih tebal. Kalau Cosmota Pro kan, itu inget, apa ya, kalau misalkan inget, tipis banget ya, dia nggak apa kayak kurang plush gitu si earpad-nya. Gue aja dulu pas punya Cosmota Pro, beli Yaxi earpad biar lebih gede dan lebih flush. Tapi untuk fittingnya pastinya dibanding sama Cosmota Pro, ini jauh lebih enak. Kenapa? Karena dia kan drivernya lebih besar, jadi memang si earpad juga lebih besar, 40 mm versus 30 mm. Jadi kalau bisa di kuping gue, ini memang kerasanya tuh enak banget untuk si earpad-nya empuk, nggak bikin gatel, dan gue pakai kacamata pun nggak ada masalah. Nggak kerasa kayak pakai lah, ini karena enteng banget juga ya. Ini pretty much hampir nggak ada berat sama sekali. Mungkin kalau gue mau tebak, ini beratnya sekitar kayak 70 gram, mungkin enteng banget gitu. Jadi
Untuk fitting sih enak banget, no problem, dan settingannya juga gampang. Kalau gue sih cara settingnya digedein dulu, abis itu pas ditaruh di kepala, kecilin pelan-pelan biar cocok ke kuping. Itu paling cepat menurut gue settingannya. Cuma yang agak sedikit gue sayangkan dibanding sama Cosmota Pro, kelemahan dibanding sama Cosmota Pro, ini nggak bisa dilipat ya, jadi bisa kita lihat. Kalau Cosmota Pro kan bisa dilipat jadi kecil banget ya, jadi kayak segenggam tangan gitu, bisa kecil banget dilipatnya, dilipat ke arah U ke atas gitu. Kalau ini sayangnya nggak bisa dilipat, jadi ya kalau misalnya mau ditaruh di tas gitu, ya kayak gini naruhnya langsung gitu ya. Agak menyayangkan, tapi at least mereka made up for it-nya dengan detachable cable. So, fitting sih menurut gue nggak ada masalah, enak, nyaman, dan kita langsung moving on. Yang paling penting dan segmen paling lama yang pasnya di video ini, yaitu si sound quality. Penasaran ya? Mungkin kalian, soundnya gimana sih? Apakah mirip dengan Cosmota Pro yang khas banget dengan fun sound signature, V-shape, bener-bener fun banget, semua lagu enak banget? Ini kalau misal kalian expect seperti Cosmota Pro, kalian pasti bakal disappointed karena ini berbeda. Kalau misal in summary gue bisa bilang ini kayak Cosmota Pro dengan pretty much gak ada bass atau bass. Jadi Cosmota Pro ini tuh Cosmota Pro no bass, tapi dia punya soundstage dan detail terutama dari treble dan upper treble yang lebih jernih dan lebih crispy. Itu yang bikin beda sama Cosmota Pro. Tapi selain itu, dari masalah kayak mid range gitu ya, mirip sama Cosmota Pro, terutama dari kayak instrumen kayak misal gitar listrik gitu. Ini mirip banget, tapi kita bahas dulu aja secara part by part. Pertama, gue bakal bahas sambil liatin si frekuensi responnya seperti ini. Jadi dia tuh si reference-nya bukan Harman, pasti JM1 reference bisa kita lihat. Dan memang itu kalian bisa langsung sadar ya. Kita bahas pertama untuk low end-nya atau bass dan sub bass dan mid bass-nya. But untuk bass dan sub bass-nya pretty much non-existent. Ada mungkin sedikit, tapi seperti di graph kalian lihat di sini, itu bass-nya benar-benar fall off banget di awal. Jadi memang nggak present banget. Ini memang lebih ke arah balance, tapi nggak flat banget juga. Gue kira pas ngeliat graph-nya bakal flat, tapi ternyata nggak ya. Cuma bass-nya benar-benar almost non-existent. Jadi kalau misalnya kalian ngedenger lagu kayak EDM, itu kalian nggak bakal ngedenger suara boomy dan punchy-nya bass. Cuma kayak suara flat-nya aja, tapi nggak flat banget gitu. Masih ada sedikit mid bass gue bisa bilang, tapi nggak wah banget gitu. Hanya it's there, tapi nggak sampai benar-benar hilang, tapi pretty much almost hilang. Susah dijelasin, tapi kalau misal dibilang lah suaranya tuh pretty much flat dengan sedikit bass, itulah. Bagaimana untuk mid range-nya, untuk suara laki, dan untuk kayak misal suara instrumen ya, instrumennya bukan tinggi seperti kayak drum, bass, dan gitar biasa. Bisa dibilang, ini menurut gue salah satu yang bikin shine banget, bagus banget. Untuk suara vokal laki masih kedengeran oke, dan untuk instrumennya juga kerasa bagus, cuma memang gak maju-maju banget. Menurut gue pas lah, smooth banget, dan gak ada masalah untuk mid range kerasa rich. Sedangkan untuk treble dan upper treble ya, terutama ini upper treble bisa kita lihat itu kayak naik turun, jadi kayak ya dia tuh mungkin gak pengen nusuk banget ya. Dan bisa dibilang ini memang headphone-nya gue bisa bilang untuk kuping gue yang memang agak sensitif sama suara nusuk, ini borderline hampir gak nusuk. Jadi kayak kalau misal ada kayak ini nusuk, ini gak nusuk, ini tuh bener-bener kayak tipis banget, hampir nusuk tapi ternyata enggak, masih bearable. Itu yang gue denger. Terutama buat ngedengerin suara vokal cewek. Jadi ngedenger suara vokal cewek yang tinggi banget itu masih oke, tapi kadang-kadang suka agak sedikit nusuk lah untuk kuping gue, tapi overall masih nyaman lah dan masih safe enough. Sedangkan untuk treble biasa, kalau misalnya ngedengerin kayak suara gitaris gitu, ini masih enak banget. Dan menurut gue memang ini suaranya lebih fokus ke treble sih, jadi lebih enak aja gitu suara vokal, suara instrumen kayak misal gitar listrik yang ngelengking gitu ya, itu masih kerasa jernih dan gak cempreng-cempreng amat, masih bagus gitu, masih bagus banget menurut gue. Ya overall enak, dan kalau misalnya mau dibandingin sama waktu itu gue pernah nge-review headphone dari Vio ya, dia tuh kalau nggak salah gue pernah nge-review Vio Snow Sky Wind yang harganya jauh lebih murah, memang itu harganya cuma kayak 200-300 ribuan. Itu mirip juga kayak ngikutin Cosmota Pro gitu. Di sini well jauh lebih nyaman. Headphone itu pretty much cempreng dan flat banget. Di sini masih ada fun factornya. Jadi sibilance masih kerasa, clarity-nya juga masih oke. Dan untuk soundstage juga gue bisa bilang ini cukup luas surprisingly. Dia bener, jadi kayak kalau misalnya suara kita di pojok itu kedengaran banget, kayak di pojok kanan belakang kuping itu masih bisa nyampe posisi situ. Jadi udah bagus banget menurut gue. Overall, ini headphone yang memang agak unik. Dia itu headphone yang less bass, hampir gak ada bass, yang bikin kalian pikir wah ini gak bakal fun buat ngedenger hampir semua genre lagu. Tapi gue bisa bilang even ngedenger EDM pun masih cukup oke, karena dia mid bass-nya masih ada, jadi masih kadang tuh masih kerasa enak. Dan ini headphone yang all-rounder menurut gue.
enak buat dengerin semua lagu. Gue coba banyak lagu ya, seperti kayak dari yang pastinya lagu-lagu yang pakai high vocal gitu, kayak lagu-lagu Love Life, atau lagu-lagu yang cukup tinggi juga karena suka teriak-teriak. Si Neng Ado juga itu masih enak juga gitu ya. Dan kalau misalnya dengerin lagu yang grup juga itu masih oke, walaupun separasinya kurang oke menurut gue, tapi dengerin grup song gitu juga masih lumayan acceptable. Untuk dengerin EDM juga gue dengerin kayak Your Typical zaman dulu, Z, Avicii, masih enak. Memang gak ada tampi bassnya, tapi detailnya masih oke, gak cempreng, masih bagus, clarity-nya itu masih oke, jadi masih bisa bikin dengerin lagu apapun masih enak. In summary, ini pretty much Cosporta Pro versi gak ada bass, tapi lebih jernih dan lebih smooth. Itu bedanya menurut gue. Memang gak se-fun Cosporta Pro, gak bikin kalian loncat-loncat, tapi ini memang relaxing banget suaranya. Asalkan jangan tinggi-tinggi ya. Kalau tinggi-tinggi volumenya, terutama untuk dengerin vokal cewek, itu bakal agak sakit di kuping. Tapi saat itu, gue sih suka sama suaranya. Gue kira gue gak bakal suka dengan tadi frequency graph yang fall of bass-nya gila banget, tapi ternyata sounds pretty good. Dan kalau misalnya dibandingin sama Cosporta Pro, gue sih tetap lebih suka Cosporta Pro, tapi ini kedua gue suka. Dan kalau misalnya dibandingin sama Vio Snow Skywind yang lebih murah 100 ribuan, kalau misalnya kalian bisa dapat ini lagi ready stock, mendingan ini jauh. Snow Skywind menurut gue suaranya gue kurang suka, agak sedikit sampah menurut gue itu sih. Tapi ya, cuma segitu aja untuk reviewnya. Again, sorry kalau misalnya gue karena suka pabaliet, apa ya bahasa Indonesia pabaliet ya? Suka terputar-putar gitu, karena gue no script, dan gue lebih suka no script juga, kerasa lebih kayak ngobrol sama teman aja ya ngobrolnya, daripada scripted, kerasa banget kayak formal. Anyway, seperti itu videonya, gimana menurut kalian? Again, kalau misal kalian bisa nemu ini ready sih, mendingan coba dulu beli, bisa jadi ini cocok banget, karena di harga segitu sih ini sound quality-nya above average menurut gue. Thank you for watching, dan ketemu lagi kapan-kapan pas kita nge-review audio lainnya. Goodbye.